sekarang mudah-mudahan nanti next time aku dapat update dari kamu untuk yang lainnya. Siapa tahu udah ada. Kak, udah dapat lagi nih. Ntar kita mampir ke item. Nah, sekarang we wanna know more about Anya Dwinov love story. Karena kan kamu punya program sama Karina kan, sama Selin juga tuh. And then kayak aku melihat itu di timeline aku kayak, banyak suara dari ladies ini atau bintang mamunya yang kayak, berapi-api ya. Apalagi masalah asmara. Coba kita cek dulu ya artikel yang berikut ini. Let's check it out. 10 tahun berpacaran Anya Dwinov belum berencana lepas masa lajang. Baru tuh Kak, udah lama ya, setahun yang lalu ya. 11 Januari 2022. This year you are on masih belum berencana. Oke, that was interesting. Karena menurut aku tuh termasuk cewek yang kayak, aku menghargai setiap person. Jadi kayak dia mau apa, aku yakin dia yang menjalani, dia yang tahu terbaik. Tapi I wanna know about the point of view. Apa yang membuat seorang Anya Dwinov, you are so beautiful, smart, pretty, and punya apa namanya, I can say bahwa punya kayak berdaya gitu ya. Dan dia masih tetap kayak, you know what, not yet gitu. Mungkin saking berdayanya sampai bisa ngomong not yet ya. Oh, oke. Tapi enggak sih, I mean gini, banyak orang gini. Sorry, emosi dari yang sebelumnya masih ke bawah. Iya nggak masalah, dikibas-kibas dulu aja Kak. Biasanya gitu ya. Itu memang kebiasaan kalau udah ngomongin soal company, perusahaan itu tuh memang gitu. Iya, I feel it's fine. Anyway, ini udah ngomongin romance yang happy-happy, moodnya agak di-swing dikit lah ya. Yes. Jadi gini, sebelumnya aku emang nggak pernah openly ngomong gitu ya, saya punya pacar, ini pacar saya ke media apa segala macam gitu ya. Tapi lama-lama pada saat seiring waktu masyarakat tuh beropini gitu. Kak Anya belum menikah terlalu banyak milih nih. Dulu masih bilang, ya elah makan aja kita milih, masa pasangan hidup sembarangan. Betul. Gitu kan ya. Terus seiring waktu tuh semua berpikir, jangan-jangan mereka berpikir gue ini masih lajang terus ya. Yes. Oke. Makanya aku mulai keluarkan, no, saya belum menikah. Iya, saya belum menikah, tapi saya sudah punya pasangan. Bahkan kita sudah menjalin hubungan tuh 10 tahun lebih. Terus ditanya 10 tahun, gak pengen nikah? Belum tuh. Why? I don't know. Oh, there you go. Hai Han. Gemes banget sih. Oke. Kalau ditanya apa penyebabnya, I cannot really explain it yang secara detail karena belum ada aja kali ya panggilannya ya. Belum ada kayak apa sih keharusan untuk segera meresmikannya menjadi sebuah jenjang pernikahan. Toh ternyata kita jauh lebih awet dan lebih langgeng dibandingkan banyak teman-teman aku yang sudah menikah. Jadi mungkin janji di atas materai itu tidak bisa menjamin kelanggengan sebuah hubungan kali ya, lebih tepatnya. Yes, it's your opinion and it's your life. I appreciate it. Thank you for sharing. And I believe ini 10 tahun lalu because I see the Anya Dwinov that I watch on TV dengan bentuk giginya yang lama. It's so iconic tau Kak. Ya walaupun ya, aku nggak, kamu sekarang benar-benar cantik banget dengan behel, tapi tadi pas ada foto yang pertama tuh kayak ini nih Anya Dwinov yang gue tonton say gitu di zaman masa itu gitu, tapi kayak wow, it's so amazing. Oke, kamu tahu dong bahwa pada saat ini kita syuting saat ini ya, Kak, ada seorang influencer yang memang membahas masalah child free. Oh iya, Gita. Yes. Gita Saf. Kak Gita halo gitu ya. Hai. Tapi ini adalah isu yang hangat, intinya adalah seperti itu ya. Ketika dia membalas sebuah komen, lagi-lagi mungkin tidak sesuai dengan kebanyakan orang, sehingga itu menjadi kontroversial. Back then, no judging here, I appreciate setiap keputusan dan opini orang. And then, kamu juga pernah menyuarakan, atau kalau kita Google, kamu juga pernah menyuarakan about child free, right? Apakah pandangan kamu seputar child free itu ada perubahan dari 2021 sempat viral sampai sekarang 2023? No, masih sama. Masih sama. Mungkin salah satunya itu kali ya. Saya kalau aku lihat kan banyak perempuan-perempuan maupun laki-laki memilih menikah karena ingin memiliki keturunan. Betul. Sedangkan at the same time karena aku tidak ada ke arah ingin atau berencana memiliki keturunan, jadi mungkin itu salah satu yang membuat aku ngerasa oke, jadi kenapa harus nikah ya? Oke. Belum aja ntar. Tapi gini, jadi lucunya gini nih. My boyfriend Hadi itu memang sempat mempertanyakan gitu. Kamu kenapa sih nggak mau menikah? Kak sorry, perbedaan sama kamu sama Kak Hadi? Beda 12 tahun.
Which is Kak Hadi lebih dewasa lagi dong, jauh. Oke, lebih, sure. Dia bilang gitu loh, kamu kenapa sih nggak mau nikah? Mau ini ya, suatu hari nanti kamu mau pisah dari aku ya? Makanya kamu nggak mau nikah supaya nanti pisah dari aku gampang. Dalam sekejap bilang malam ini, enggak kita nggak mau lanjut lagi and done. Sedangkan kalau kamu menikah sama aku kan jadi susah ya prosesnya. I was like, I'm quite shocked waktu itu dia ngomong gitu. Enggak sih, nggak ada kepikiran gitu sama sekali. No. Tapi tidak menyalahkan Hadi untuk bisa berpikir ke sana. Yes. Karena manusiawi banget. Iya, manusiawi banget. Iya, setiap kali dia nanya, ada rencana ke sana nggak? Aku bilang, iya, one day. Just jangan dorong aku, jangan memaksa aku untuk mengatakan sesuatu atau membuat keputusan atas hal yang aku belum berkenan. Karena kalau aku terlalu didesak, yang ada nanti aku akan ngerasa kegerahan, dan aku akan malah memutuskan sesuatu yang berdasarkan emosi, dan I don't want it gitu loh. Jadi yang aku sudah janjikan ke Hadi pada saat itu adalah one day kita akan menikah. Come on, udah 10 tahun bersama. Gila, itu Hadi kurang hebat komitmen banget ya. apa sih? One day. Tapi when, I will tell you when. Pada saat hal itu sudah ada dalam diri aku akan kasih tahu kamu. Gitu. We believe that, I believe setiap manusia itu ada free will-nya. Do you agree? Yes, of course. Okay. Hak asasi manusia juga kan tuh. Betul. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang dalam agamanya, I surrender my free will to God. So ada yang kayak, you know, I have to discernment dulu ya untuk keputusan ini, keputusan A, B, dan C gitu. Aku pengen tahu deh Kak, if you are okay to sharing gitu ya. Kamu pernah tanya nggak ya, either with yourself atau with your God on your prayer, kenapa ya kok the moment ini aku belum rasain saat ini gitu. Untuk say yes to the marriage, apa gue terlalu logis ya, makanya kayak pertanyaan ini materi jawabannya, jadi oke deh gitu. Enggak, lo gak pernah mempertanyakan. And that's The moment okay. you ask that, I was like, iya ya, kok gue gak pernah mempertanyakan ya. Mungkin terlalu berserah diri kali ya. Ya udahlah, pada saat rasa itu ada, berarti saat itulah Tuhan yang mengatakan sekarang. Tapi sebelum ada rasa itu ya udah. Kamu pernah tanya sama Tuhan nggak? Tuhan kapan ya? Enggak. Oke. Enggak. Oke, yes. Enggak sama sekali, iya ya. Iya, kenapa gue gak pernah nanya ya? I don't know. Gak pernah kepikiran aja nanya. Karena kan kadang-kadang mungkin ketika dengar cerita orang yang mungkin, I don't know, it's the question yang juga tiba-tiba ngalir aja gitu. Kadang-kadang kalau misalnya aku tanya sama teman aku, kenapa lo mau ini sekarang? Mau nikah sekarang? I already determined. Gue udah tanya Tuhan dengan segalanya dan by the time pastinya nggak cuma tiba-tiba langsung dapat apa segala macam. Minta Tuhan lebih pekain lagi dong Tuhan, apa ya sign for ini nih memang ininya. Mungkin I never do that karena banyak teman-teman yang melakukan hal tersebut tapi kenyataannya hubungan pernikahannya tidak ada yang langgeng. Karena gini, sorry ya, tanpa menyebut nama siapapun gitu ya. Selalu beberapa teman yang nanya, apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk menikah sekarang? Gue tidak mempertanyakan siapa yang lo ajak nikah ya, gue bilang. Cuman kenapa sekarang? Ya kalau alasan logikanya dia bilang lah pingin punya anak, apa segala macem. Udah gak tahu mesti dibawa kemana lagi hubungannya. Terus malu sama sekeliling, teman maupun keluarga. Tapi ada yang bilang, gue sudah melakukan ya segala macam bentuk ibadah dari agamanya masing-masing. Dan merasa sudah mendapatkan arahan dan petunjuk untuk menikah. Yes. And then umur pernikahan mereka tidak lebih panjang daripada hubungan aku. Yes. Jadi ya ini baru terpikirkan sekarang ya. Jadi mikir-mikir mungkin alam bawah sadar aku tanpa disadari tidak pernah mempertanyakan karena melihat it's also not an answer. Jadi ngapain aku mempertanyakan sesuatu yang banyak orang yang sudah bertanya hal yang sama, ke tujuan yang sama dan jawabannya tidak selalu baik atau sempurna. Jadi ya udahlah nggak usah ikutan nanya lah. Ya. Dan mungkin juga banyak orang yang kayak Kak Anya gitu. Kan kita nggak pernah bisa milih ya Kak, situasi kita tuh ketemu. Ya kita pengen semua teman-teman kita tuh rumah tangganya baik. Nggak ada yang berharap, gue berharap lu cerai, nggak ada. Tapi memang kayak the moment kayak, ternyata teman baik gue yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, banyak kepalsuan dan banyak pemaksaan dalam hubungan itu. Yes, at the end harus berpisah. Dan itu yang kadang-kadang mau tidak mau membekas dari kita. That's why
salah satu mentor aku bilang kayak you have to ask God to guard yourself. Supaya kayak oh ini tuh gak membekas di lo. Termasuk pada saat mewawancara setiap orang. Karena setiap orang datang ke iTalk ini kan punya cerita. Iya betul. So mentor rohani aku, MD, thank you. If you watching this, dia bilang kayak you ask God to guard yourself supaya, dan Indra Herlambang senior aku juga bilang, there is a perbedaan antara simpati sama empati. Oke. Kadang-kadang kalau kita dengar cerita teman kita kan kayak, oh gini ya ternyata. Akhirnya jadi kebawa tuh. Jadi mau gak mau masuk ke alam bawah sadar kita kan Kak. Kayak aduh ngapain lah. Dia juga bisa juga sama-sama apa segala macam gitu. Yeah. And then aku kayak, okay God, it is her story, it is his story. Tapi gue mau tahu Tuhan tuh tulis story gue apa ya. That's why kayak bantuin fokus Tuhan. Karena kayak kita, kayak kamu punya program along the way. Pasti kan banyak banget pertemanan-pertemanan yang okay, we talk about it later ya. Karena kalau ngomongin gak bakal ada habisnya. Tapi again back then untuk anak ini ada beberapa teman aku juga akhirnya yang ketika masuk pernikahan belum siap, dia menganggap anak itu sebagai, I hate to say this, beban. Tapi yes, mereka akhirnya menganggap anak tuh sebagai beban padahal wow, di luar sana banyak banget yang mengharapkan kehadiran buah hati, berjuang setengah mati gitu kan. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak siap memiliki anak, tapi memiliki anak lalu menaruhnya ke panti asuhan atau menyerahkannya kepada kakek neneknya dari si anak itu. Atau bahkan how do I say it ya, menaruh beban biaya hidup si anak itu ke bapak dan ibunya si orang tua ya, si kakek neneknya. Atau menganggap anak sebagai investasi. Waduh. Oh my God. Itu aku juga ngomongnya kayak aduh. Oh my God. Ini bersyukur banget ya yang bisa merasakan hidup di era ini ya tahun 2020-an di mana banyak yang suara mengatakan anak itu bukan bentuk investasi, anak itu bukan aset untuk jadi dana pensiun Anda saat tua. Betul. Sekarang sudah ada istilahnya generasi sandwich. Cuman kebayang nggak untuk yang generasi orang tua kita. Mereka tidak ada istilah-istilah itu, tidak ada istilah generasi sandwich, tapi mereka hanya bisa menjalaninya aja. Betul, they don't know it ya. Iya. And then this article, tayangnya di tahun lalu juga, Oga punya anak, Anya Dwinov nggak mau tambah beban hidup. Mungkin di sini bukan beban hidup pribadi aku sih, tapi lebih kepada beban hidup dari, ini sih konyol, tapi this is my personal point of view ya. Yes. Karena gini, menurut aku dunia ini udah overload dengan yang namanya manusia dan kualitasnya terlalu beragam. Ada yang super duper berkualitas, bisa menghasilkan, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi negara, bagi semua orang. Tapi banyak juga yang menjadi beban bagi orang-orang. Ya betul. Bagi negara, bagi segala macam. Dan aku nggak mau gambling dalam melihat bagaimana ya kontribusi gue terhadap dunia kalau anak gue lahir dalam keadaan tidak memiliki kualitas yang baik dan menjadi kelompok orang-orang yang menjadi beban untuk dunia, kayaknya tuh memalukan buat aku sebagai manusia, kayak gue gagal ya. Tapi kan pada saat aku menyadari diri aku gagal, gue udah naruh beban untuk orang lain. So ya udahlah, aku mengambil pilihan nggak mau ngambil resiko untuk menambah beban untuk orang lain. Karena gini, pada saat aku sudah melahirkan, nanti anak aku ternyata kualitasnya tidak bagus untuk masyarakat, aku tinggal bilang ya udah, saya udah berusaha, and then ya udah, ya gimana dong, menyerahkannya kepada orang lain untuk mengatasi dia. Mungkin aku karakter terlalu bertanggung jawab untuk bisa melakukan hal tersebut. No, I don't want it. It is so interesting in 1 hour we talk about this. Satu sisi kayak beberapa menit yang lalu Anya bilang kayak gue tuh orangnya cuek banget ya, berserah banget. Tapi at that moment you said kayaknya gue terlalu bertanggung jawab. It's so kayak wow, itu ada color tergantung bagian mananya kali ya. It's so colorful and again kita menghargai banget point of view orang gitu. That's why this program ada, karena kita pengen tahu oh ini ya point of view orang ini. So Kanya, aku pengen tahu sebagai seorang wanita, kamu di usia yang saat ini yang sangat matang gitu ya, membayangkan masa tua kamu, let's say kita ambil angka di 50 tahun ke atas, itu seperti apa sih di bayangan Anya yang di usia sekarang? Sekarang aku 40.
Berarti 10 tahun lagi masih ada di Indonesia sih pasti. Pasti masih ada di Indonesia. Kenapa? Karena duit 5 miliar aku udah hilang. Ya, agak sedih ya, Say. Beberapa mimpi aku ini udah mati gitu lampunya. Psh, oke, ini nggak bisa dilakukan. Jadi momen sekarang adalah momen dimana aku lagi mengembalikan lagi pundi-pundi aku. Jadi dalam 10 tahun ngasih Indonesia, lagi menjalankan company yang sedang aku bangun sekarang. Sure. Aku lagi punya perusahaan rental pakaian, daily clothes, based on aplikasi dan website dengan cara membership. Dan itu akan menjadi baby aku. Jadi pada 10 tahun lagi, masih baru 10 tahun umur perusahaan aku, belum bisa kemana-mana juga sih. Tapi aku membayangkan tua aku, which is aku ngerasa 50 tuh nggak tua ya. It's fine. I don't know why ya. Age is only a number. Iya, nggak bingung juga gitu saat orang, banyak teman-teman aku tuh takut banget masuk ke usia 40. I was like, kenapa lo takut ya? Jangan sebut umur 40, umur gue 30-an. Oke, emang kenapa ya? Aku nggak mungkin, aku yang terlalu nggak nyampe kali ya di mana level emosinya. Kenapa lo mempermasalahkan umur 40 ya? Sedangkan aku sangat embrace banget umur 40 aku gitu loh. Jadi nggak menjadi isu untuk melihat tua tuh umur berapa ya? Tunggu, mungkin usia pensiun deh, berapa sih pensiun? 65? 55, 60 tergantung company-nya. 55, tergantung 60. company, tapi kadang-kadang Tapi kan 60-an 60 ya. officially lansia, 60. Oke, anggap kita masuk ke usia lansia di 60. Aku membayangkan umur 60 aku akan, ini menjadi mimpi aku sih ya, hopefully diaminin oleh banyak orang. Amin. Aku memang tidak berencana untuk stay di satu negara untuk waktu lama. What do you mean? Jadi aku tuh pingin menghabiskan masa visa aja. Let's say aku ada visa turis 6 bulan di Amerika. Ya udah aku sewa rumah di sana, and then aku tinggal di sana, tidak lagi memiliki harta benda yang bergerak lagi di Indonesia. Terus nanti sampai di sana udah selesai masanya, oke, sekarang aku mau tinggal di Spanyol. Kita cari rumah di sana, terus menikmati semua culture di sana, eat, love and pray aja. Wah, gila sih. So Makanya beautiful. kalau punya anak nggak bisa mimpi itu. Nggak bisa. Yes, karena ya again beda. it's a responsibility ya, dan itu pilihan again. So it's so beautiful karena aku juga pernah dengar kind of story dari teman-teman aku. I wanna you to say something untuk orang-orang yang sekarang ini mungkin lagi di persimpangan, Kak, karena kalau Kak Anya kayaknya aku ngelihat kayak you already firm gitu. Oh iya, karena lu tuh udah mikirin banget gitu. Mimpi gue tuh ini. Kalau gue melakukan ini nggak bisa. Kalau lu mau pilih jalan yang ini, lu nggak bisa tawar juga ke sini. Lu tuh kayak udah tahu apa yang lu mau, dan I can say that you are confirm. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Dan kadang-kadang di persimpangan itu kayak, aduh mau kesini takut, tapi kalau gue mau kesini ini juga mau sebenarnya sih, aduh gimana ya. Jadi mereka menghabiskan waktunya di persimpangan itu, and it's not good for them gitu loh. Well, actually it's okay untuk stay a bit longer di persimpangan itu daripada bikin keputusan yang terburu-buru and then menyesalinya. Yes. Tapi memang jangan terlalu lama sampai akhirnya dragging, akhirnya ngebuang waktu terus lupa. Yes. Tapi intinya gini loh, jangan mau didorong oleh sesuatu yang akhirannya bukan merupakan hasil keputusan pribadi. Ya soalnya ini kan keputusan dari mama, ini keputusan keluarga, ini keputusan pasangan, ini keputusan. No, your life is your life. Jadi keputusan apapun yang akan kamu ambil itu harus murni dari kamu. Tapi Kak gimana jalan nentuinnya? Nentuinnya mungkin saatnya kamu memutus hubungan dulu dengan orang-orang untuk benar-benar bertanya kepada diri sendiri apa yang kamu mau dan seperti apa kamu mengharapkan hidup kamu nanti. Bahkan mungkin ini kenapa karakter aku pertama kali aku beli properti tahun 2005-2007 itu adalah kuburan, makam. Hah? Iya, properti pertama aku tuh adalah makam. Aku beli di San Diego Hills. Saat aku belum punya rumah, aku belum punya apartemen, belum punya tanah. Properti pertama yang aku beli adalah makam. Awal itu sih pemikirannya sederhana. Karena aku Muslim itu lebih ribet. Karena pada saat kita meninggal dalam hitungan jam kita harus segera dikubur, tidak ada hitungan hari. Sedangkan kita tidak pernah tahu umur kapan diambil. Yang ada nanti aku akan merepotkan orang-orang di sekitar aku yang masih hidup untuk buruan cariin kafling buat gue, karena gue mesti buruan dikubur gitu kan. Makanya aku bilang repot ya, mendingan
aku booking dari sekarang aja. Dulu belum ada nih yang tren San Diego Hills, belum. Masih yang Tapi lo udah terdepan ya Kak? Iya, itu zaman itu makanya kafling aku masih di depan. Oh wow. Kafling aku masih di depan, sekarang kaflingnya udah jauh banget. Jadi pada saat itu aku ngerasa repot banget ya. Terus dikasih tahu waktu itu sama Olga Lydia. Olga Lydia sahabat aku tuh udah beli 15 kafling di San Diego Hill. Kenapa? Karena dia sebagai non-muslim aja, dia ngalamin repotnya saat tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal dan dia harus menguburkan dalam hitungan hari, itu repot banget urusannya. Terus aku bilang, gimana kalau gue muslim, gue hitungan jam loh. Dan aku ngeliat banyak orang yang direpotkan gitu. Oke, kalau gitu itu hal pertama yang aku beli. Aku beli makam, aku beli 10 kafling supaya siapapun anggota keluarga aku nanti, bukan mendoakan segera meninggal ya. Tapi semua orang pasti meninggal. Betul, semua orang pasti akan meninggal apapun penyebabnya. Pada saat itu terjadi, kita tidak perlu direpotkan, kita bisa fokus mengenang masa-masa indah dia hidup. Kita bisa fokus beribadah, mendoakan supaya lancar jalannya ke alam gaib nanti gitu loh. Makanya aku bilang, gue pingin kalau gue memakamkan seseorang, gue tuh bisa fokus tentang dirinya, bukan fokus mikirin makamnya di mana cari, bikin pengajiannya gimana, ngumpulin orang gimana, nyari apa sih es batu, garam apa gitu kan. Ini pada repot mikirin ini kapan kita doain nih orang? Ini orang berapa jam lagi mesti dikubur loh. Nah itu as simple as that. Makanya aku bilang ke keluarga aku, kalau gue ada apa-apa, tenang aja ya. Udah tahu kan ya makam gue yang di mana, udah tahu kontak personnya mana, batu nisannya juga udah ada, bahkan untuk tendanya udah disiapin. Jadi udah si manajemen pemakamannya udah siap. So basically yang perlu kalian lakukan paling gue minta tolong hubungin Yayasan Bunga Kamboja karena mereka nggak melayani. San Diego Hills tuh tidak ada pelayanan untuk membawa ke sana kan. Jadi ya udah pengajian ya secukupnya aja. Doa tuh nggak harus gue dikerubutin, ntar kalau gue udah jadi jenazah ya nggak usah dikerubutin sama orang-orang banyak. Repot tau nggak sih? Dari mana aja cukup kasih tahu gue udah meninggal, mohon doanya, that's it. Keluarga inti aja, nggak usah iring-iringan, pakai apa for rider, mesti kemana, nggak usah. Udah cukup, make it simple aja gitu. Dan ya udah sampai tapi ini juga lucu. Dulu sampai digini sama keluarga. Itu sama juga lo ngedoain diri lo cepetan mati. Ya nggak apa-apa, buruan dipakai kali. Tapi anyway nggak gitu sih, bercanda ya. Sampai sekarang dari 10 kafling itu baru 1 dipakai, itu pun bukan keluarga inti. Jadi bilang, tuh kan umur gue jadi panjang, gue udah disiapin semuanya jadi malah jadi panjang umurnya. Dan keluarga besar aku dari keluarga mama dan papa akhirnya sekarang beli juga banyak kafling di San Diego. Jadi aku bilang, hey kita waktu masih hidup kan beda-beda kota, beda-beda negara ya, beda-beda rumah jauh-jauhan, kumpul saat lebaran aja. Ntar kalau kita udah pada meninggal kita jadi ngumpul satu kompleks loh. Wow, again it's your choice. Dan tadi pesannya kayaknya adalah, lo mau lakuin apapun, lakuin aja. As long as itu hadir dari keinginan lo sendiri. So apapun yang terjadi ke depannya, ya lo regret lo sendiri, nggak menyalahkan dan tidak mencari kambing hitam siapapun dalam keputusan itu. Jadi kalau misalnya kamu termasuk juga terinspirasi sama Kak Anya untuk membeli kafling, kalau itu hadir dari hati kamu, do it ya. Yang penting adalah bagaimana kamu bahagia dengan hatimu, dengan kehidupanmu, sama seperti Anya Dwinov yang kita bisa rasain di sini studio, aura bahagianya terpancar dari apa yang diceritakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Anya Dwinov. Padahal lagi kehilangan duit 5M loh. Itu perbedaan happy and itu perbedaannya lagi happy sama sukacita. Kalau happy berdasarkan situasi, kalau sukacita datangnya dari hati. Jadi walaupun suasana lagi menyenangkan, tetap bisa berbagi senyum. Sekali lagi thank you banget Kak Anya untuk sharing your story. Can't wait for have another episode with you. Dan sekarang waktunya Chrissy pamit ya. Mudah-mudahan and I believe bahwa episode ini akan memberikan banyak insight buat Insertizen. So sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye now. Bye.